tersebut. Pak nggak kelihatan Pak. Ya. Baik, saya meminta maaf kepada keluarga saya, keluarga besar saya. Saya meminta Miknya Pak. Kurang kencang Pak. Istri dan anak saya. Terima kasih pada Polres Metro Jakarta Barat, khususnya sama narkoba, karena sudah memberikan yang terbaik untuk saya, sudah melayani saya, sudah menghargai saya, sudah mengedukasi saya tentang narkotika. Intinya semua jangan pakai narkoba karena tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media sekalian, sore hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat, khususnya dari Sat Narkoba, akan melaksanakan kegiatan rilis terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan narkotika oleh sekelompok orang, di mana salah satunya merupakan public figure dan influencer, di mana dalam hal ini tim dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan 6 orang dengan inisial saudara AA, laki-laki, ber-36 tahun, warga negara asing, kemudian saudari VA, perempuan 30 tahun, saudara GF, laki-laki 26 tahun, saudara AK, laki-laki 31 tahun, saudara FZ, laki-laki 30 tahun, dan saudari BL, perempuan 23 tahun, di mana tim melakukan kegiatan di 2 TKP, yaitu pada hari Kamis 26 September 2024 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah di daerah Bogor, dan TKP kedua yaitu pada hari Kamis 26 September 2024 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di salah satu kamar hotel di daerah Jakarta Selatan. Untuk lebih jelasnya kronologis penangkapan akan disampaikan langsung oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Kapolres. Selamat siang rekan media semuanya. Saya ingin menambahkan atau menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Bapak Kapolres tadi, bahwa tindak pidana ini itu terjadi pada awalnya. Untuk kronologis terjadinya tindak pidana itu berawal dari saudara atau tersangka AA ini menghubungi saudara atau tersangka FA untuk menonton sebuah konser di Jakarta Selatan. Nah, kebetulan saudara FA ini sedang berada di sebuah hotel bersama lima orang teman lainnya. Nah, kemudian mereka pergi, 7 orang tersebut pergi ke nonton konser dan kemudian melanjutkan untuk melakukan pesta narkoba di suatu tempat di Jakarta Barat, di mana salah satu dari temannya FA itu sudah membawa narkobanya dari hotel di daerah Jakarta Selatan tersebut. Nah, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian kami dari Satres Narkoba Jakarta Barat melakukan observasi dan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap saudara AA di sebuah rumah tempat tinggal di daerah Bogor pada hari Kamis, yaitu kurang lebih pukul 17.00. Dan kemudian berikutnya kami juga melakukan penangkapan terhadap 5 orang teman yang lainnya di sebuah hotel di Jakarta Selatan, yaitu hotel yang tempat yang semula mereka berada. Dan di sana sedangkan terhadap AA sendiri pada saat dilakukan penangkapan, AA tidak sedang menggunakan narkoba, namun terhadap yang 5 orang yang dilakukan penangkapan tersebut di hotel tersebut mereka sedang melakukan pesta narkoba kembali. Kemudian rekan-rekan, terhadap keenam
tersangka yang melakukan penangkapan tersebut berdasarkan peraturan yang ada dan berdasarkan skema jumlah berat barang bukti di bawah 1 gram, kami melakukan asesmen terhadap ke-6 tersangka tersebut dan diperoleh hasil ulangi dari asesmen terpadu tersebut keseluruhannya dikategorikan adiksi sedang, sehingga hasil rekomendasi menyatakan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di lembaga rehab. Kemudian terhadap tersangka juga sudah kami lakukan tes kesehatan sebelum beberapa hari yang lalu dan cek urin, di mana hasil kesehatan di ke-6 tersangka tersebut dalam keadaan atau dalam kondisi sehat dan cek urinnya positif amfetamin dan metafetamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Untuk BB itu kan di TKP pertama itu hanya tidak ditemukan barang bukti, yaitu di TKP penangkapan pertama di Bogor tidak ditemukan barang bukti. Kemudian di TKP yang kedua itu ditemukan barang bukti, yaitu di daerah Jakarta Selatan, yaitu satu plastik klip kecil yang berisikan bekas kemasan narkotika jenis sabu. Kemudian satu buah alat isap sabu berupa bom dari bekas kemasan air mineral. Kemudian satu buah pipet kaca yang berisikan residu narkotika jenis sabu dengan berat ini keseluruhan beratnya 1,77 gram, itu masih termasuk dengan pipetnya. Kemudian 2 buah korek api yang dimodifikasi. Terhadap para pelaku atau tersangka kami menerapkan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kegiatan ini merupakan bentuk dari komitmen kami dari Polres Metro Jakarta Barat khususnya Satreskrim Narkoba untuk terus melakukan penindakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika yang sekarang menjadi salah satu ancaman terbesar bangsa Indonesia. Kita ketahui bahwa narkotika dan psikotropika ini adalah musuh bersama, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita semua, dan kami mengharapkan untuk seluruh masyarakat manakala mengetahui ada pihak-pihak yang kemudian menyalahgunakan terkait dengan peredaran narkotika dan psikotropika ini agar melapor kepada pihak kepolisian sehingga kami bisa melakukan pemberantasan dan penegakan hukum. Mungkin demikian terkait dengan apa yang kami sampaikan. Ada mungkin yang mau ditanyakan rekan-rekan media? Ini kan barang bukti di si Andres. Proses hukumnya bagaimana Bang? Apakah bakal mengajukan rehab di ACC atau gimana nanti? Ya, tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kasat Narkoba bahwa terhadap 6 orang yang kami amankan ini semuanya berdasarkan aturan kami lakukan asesmen di BNNP. Nah, kemudian dari asesmen tersebut menyatakan bahwa mereka termasuk dalam kategori adiksi sedang, sehingga nantinya ke depan kami akan merehab terlebih dahulu terhadap 6 orang ini sambil nanti kita lihat perkembangan lebih lanjut dari rumah rehab tersebut. Pak, artinya dengan rehabilitasi 6 tersangka ini, berarti 6 tersangka ini belum pernah terindikasi narkoba sebelumnya, atau memang sudah, atau memang ada alasan lain untuk rehabilitasi selain adiksi sedang tadi Pak? Ya, dari 6 orang yang kami amankan ini baru pertama kali mereka tertangkap terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Tetapi berdasarkan hasil asesmen menyatakan mereka sudah masuk dalam kategori adiksi sedang. Artinya tingkat ketergantungan mereka terhadap zat penerangan ini cukup tinggi. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu alasan sehingga nantinya mereka perlu dilakukan rehabilitasi terlebih dahulu. Bang, untuk Andre sendiri pernah pakai barang sama artis lain nggak Bang? Itu masih nanti kita akan dalami tentunya, dan ini merupakan komitmen kami untuk terus secara masif melakukan penegakan hukum terhadapnya.
Oh, izin, ini mereka tersangka ini sejak kapan menggunakan narkoba gitu Pak? Dan kemudian barang itu didapat dari mana Pak? Dan kemudian apakah nanti setelah diketahui akan diburu juga si penjual barang itu terhadap para tersangka ini? Ya, terima kasih. Untuk salah satu tersangka menyampaikan bahwa penggunaan barang ini dikarenakan sedang menghadapi permasalahan dalam keluarga. Tentunya. Kemudian terkait dengan pihak yang saat ini diduga sebagai penyuplai, masih kami lakukan pendalaman dan kami akan upaya maksimal untuk melakukan penangkapan terhadapnya. Izin Pak, mungkin yang belum terjawab tadi sejak kapan sudah menggunakan itu? Ya, tadi sudah saya sampaikan, ada salah satu dari para tersangka itu mereka pada saat tersangka ini sedang menghadapi permasalahan baru-baru saja, dan kemudian itu menjadi salah satu alasan yang menggunakan. Siapa Pak? Inisialnya Andrew-nya apa siapa? Yang mengalami permasalahan keluarga? Ya, nanti lebih jelasnya kita naikkan barang bukti dulu ya. Barang bukti dulu. Gimana Pak?